Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aisyah Sadia. Saya akan menjelaskan tentang buku pengantar studi Islam, di mana buku ini adalah karangan dari Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yakni prinsip ajaran Islam, di mana yang dibahas adalah pengertian prinsip ajaran Islam dan macam-macam prinsip ajaran Islam. Yang pertama, pengertian prinsip ajaran Islam. Prinsip adalah asas atau dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir dan bertindak. Jadi, kalau sumber tadi adalah sesuatu yang dijadikan tempat pengambilan bahan, seperti di bab yang sebelumnya dijelaskan itu ada Al-Quran, hadis, dan juga ro'yu. Sedangkan prinsip di sini adalah asas atau dasar yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau untuk menyumbangkan konsep dan teori. Oke, untuk selanjutnya yaitu macam-macam prinsip ajaran Islam. Di sini ada 9, yaitu 1. Sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, keseimbangan atau at-tawazun. Yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat, yakni sholihun li kulli zaman wa makan. Yang keempat, tidak menyusahkan manusia. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, kesederajatan atau al-musawah. Yang ketujuh, keadilan. Yang kedelapan, musyawarah. Dan yang kesembilan, ukhuwah. Nah, di sini dari yang pertama yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Yang dimaksud fitrah adalah kecenderungan atau perasaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai dirinya dan alam jagat raya. Yang disebut yakni adalah Tuhan. Dari pengertian ini, maka fitrah sering pula disebut sebagai perasaan beragama. Kemudian yang kedua yakni keseimbangan atau at-tawazun. Pada hakikatnya, manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani berasal dari tanah yang melambangkan kerendahan. Adapun rohani itu berasal dari Tuhan, dan bahkan ia merupakan unsur ketuhanan yang terdapat dalam diri manusia yang melambangkan ketinggian. Nah, jasmani cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi, pragmatis, sesaat, tujuan jangka pendek, menghalalkan segala cara, dan selanjutnya adalah melanggar. Adapun rohani cenderung kepada hal-hal yang bersifat imateri, rohania, filosofis, abadi, tujuan jangka panjang, dan selalu berpihak kepada kebenaran. Nah, ketika jasmani dan rohani itu menyatu dalam tubuh manusia, maka timbullah gejala-gejala kejiwaan, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, hidup yang seimbang adalah hidup yang memperhatikan kepentingan jasmani dan juga rohani tersebut. Kemudian sekarang yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat, yakni sholihun di kulli zaman wa makan. Nah, Islam
sebagai agama yang terakhir dan tidak ada agama setelahnya yang diturunkan oleh Allah SWT. Maka dari itu, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis akan terus berlaku sepanjang zaman dan di semua tempat. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi, maka di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang bersifat pasti, yakni ayat yang pengertiannya sudah jelas, tegas, dan tidak dapat diartikan dengan arti yang lain. Misalnya ada ayat-ayat tentang akidah, akhlak, ibadah, dan hal-hal yang berkaitan dengan antara hukum halal dan haram. Nah, di sini yang keempat yakni tidak menyusahkan manusia. Nah, ajaran Islam turun dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, memberi rahmat, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada yang terang benderang, yakni agama Islam tadi, dan dari kebiadaban menjadi beradab. Ajaran Islam juga memberikan toleransi kepada umatnya dalam hal ibadah, puasa, sholat, dan juga makanan. Adanya berbagai kemudahan atau dispensasi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit manusia, Islam tidak memberatkan manusia. Jikalau itu terjadi, maka hal ini bertentangan dengan tujuan ajaran Islam itu sendiri, yakni untuk memelihara jiwa, agama, akal, harta, dan juga keturunannya. Kemudian yang kelima yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sangatlah berdampak positif bagi umat manusia, meskipun ada yang berdampak negatif, tapi disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi yang sangat penting untuk ditengok kembali. Jadi agama ini berperan sangat penting untuk pedoman hidup agar memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Kemudian yang keenam adalah kesederajatan atau al-musawah. Kesederajatan dapat diartikan sebuah pandangan bahwa manusia dengan berbagai latar belakang kebangsaan, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, kemudian jenis kelamin, warna kulit, status sosial, ekonomi, pangkat, kedudukan, dan hal-hal lainnya yang bersifat sementara, pada hakikatnya sama-sama semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Adanya perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk menganggap orang yang satu itu lebih tinggi daripada orang yang lain, atau orang yang itu lebih rendah daripada yang lain. Dan yang selanjutnya adalah saling menguasai, menjajah, mengeksploitasi, dan lain sebagainya. Tidak menjadi alasan seperti itu. Maka prinsip kesederajatan dalam Islam diarahkan pada upaya pemberian kesempatan yang sama, setara kepada semua orang untuk mengakses berbagai peluang yang tersedia. Namun, pada saat yang sama, kepada setiap orang tersebut diberikan reward atau punishment yang ukurannya bukan
hal-hal yang bersifat sementara, melainkan sesuatu yang bersifat permanen dan mengandung aspek pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yakni keadilan. Keadilan itu dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan seseorang atas orang lain yang didasarkan atas perasaan memberikan kesempatan yang sama, seimbang, proporsional, sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, dan prestasi yang dicapainya. Nah, prinsip keadilan dalam Islam itu merupakan perekat, pemersatu, dan penyeimbang antara berbagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan manusia yang memungkinkan setiap orang akan dapat menerimanya dengan rasa puas. Nah, sebaliknya, ketiadaan prinsip keadilan ini merupakan pangkal utama timbulnya ketidakpuasan yang memicu tindakan unjuk rasa, demo, dan berlawanan yang disertai dengan tindakan anarkis. Maka keadilan ini sangat diperlukan. Kemudian yang kedelapan yakni musyawarah. Nah, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syuro, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding dan berembuk. Adapun syuro menurut istilah berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan dengan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata syuro, memiliki makna berunding dan berembuk. Jadi musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah, karena dalam musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, keputusan yang diambil dalam musyawarah atas dasar kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu atau golongan. Nah, yang kesembilan yakni ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Terima kasih. Sekian dari penjabaran materi bab yang ketiga ini. Sampai bertemu lagi di bab yang keempat. See you.